Dukung dakwah ini terus mengudara. Kajian gratis ini berjalan atas izin Allah dan dukungan tulus dari Anda. Bersama kita sebarkan kebaikan seluas-luasnya. Yuk jadi bagian dari tim kebaikan kami dengan mendukung operasional dakwah. Jazakumullahu khairan kasiron. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Faman yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wa ba'du. Bulan yang lalu terakhir kita sampai hadis nomor 17 nggih. An Ibnu Abbasin qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yadullahi ma'al jamaati. Oh ya, di sini ada tulisan pensil tangan saya. Sampai di sini 23 Agustus 2024 nggih. Jadi prinsipnya hadis yang dikeluarkan oleh At-Tirmidzi dan Al-Hakim ya, sudah pernah saya sampaikan. Dua orang ini masing-masing mempunyai keistimewaan. Pembahasan di luar pokok materi. At-Tirmidzi terkenal sebagai muhaddits, ahli hadis yang pertama kali menggunakan istilah hasan sahih. Kalau sahih, hasan, dhaif banyak sudah orang sepakat. Itu yang pertama kali menggunakan istilah hadis hasan sahih itu At-Tirmidzi. Jadi dilihat dari segi sanadnya itu hasan, dia tahu itu, tapi isinya menurut dia sahih. Entah karena sejalan dengan hadis-hadis yang lainnya atau alasan yang lainnya lagi. Itu keistimewaan At-Tirmidzi. Dan lagi yang saya dapatkan, At-Tirmidzi dia dari golongan mazhab Ahlus Sunnah dalam masalah fikih itu tidak termasuk yang dituduh sebagai pembunuhan materi, penisbatan materi kepada Allah. Jadi maka pada hadis dia mengatakan semua hadis yang di kitab saya ini Sunan Tirmidzi itu semuanya itu diamalkan oleh ulama. Artinya termasuk yang dianggap oleh dhaif apa ulama itu diamalkan. Ya tentunya yang menganggap dhaif mungkin tidak mengamalkan, tapi yang lainnya mengamalkan. Kecuali dua hadis katanya. Salah satunya ada hadis yang Allah menaruhkan telapak kakinya di neraka. Muskilah buat Imam Tirmidzi. Allah naruhkan telapak kaki jadi piye? Bila kaifa. Komentarnya apa? Hadzal hadis sahih. Hadis ini sahih. Saya beriman, saya percaya padanya. Terus sudah sampai gitu saja. Tapi ghairu ma'mulin. Tidak bisa diamalkan. Bukan karena tidak mau, kurang ngerti kan. Itu subhanallah, keistimewaan menurut saya. Maka di belakangnya itu ada dia, itu keterangan itu dapat di, kalau mau lihat nanti Kitabul Ilal, paling belakang dari Sunan At-Tirmidzi. Yang kedua Al-Hakim. Al-Hakim ini oleh sebagian orang dianggap orang yang bermudah-mudah dalam mensahihkan, mensikotkan rawi. Oleh sebagian dituduh begitu. Tetapi faktanya, kitabnya tidak di sini ya, di dalam. Dia mengumpulkan kitab-kitab hadis-hadis kecer-kecerannya Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Hadis ini memenuhi syarat sahihnya Bukhari, tapi Bukhari tidak meriwayatkan. Hadis ini memenuhi syarat Muslim, sahihnya Muslim, tapi Muslim tidak meriwayatkan. Hadis ini memenuhi syaratnya Sahih Bukhari dan Muslim, tapi keduanya tidak meriwayatkan. Jadi hadis-hadis yang menurut dia kecer. Bukhari kecer tidak masukkan ini, Muslim kecer dimasukkan ini. Kecer-keceran itu kitabnya gede-gede gini, saat gini gede itu. Mana bandingannya sini ya?
di dalam yang kitab saya. Papat gudi-gudi. Subhanallah. Subhanallah. Itu keistimewaan Al-Hakim. Walaupun kemudian juga Dhahabi berikan komentar di bawahnya. Sebagian hadisnya ada yang dikatakan ini tidak muttafaqun alaih, tidak seperti dia katakan. Ada juga yang dia diamkan, tidak dikomentari. Tapi kebanyakannya dikomentari benar adanya. Dari sekian itu. Subhanallah. Itu keistimewaan dua orang ahli hadis itu. Sudah ya? Sekarang kembali pada hadis ini yang nomor 17 ini. Yadullahi ma'al jamaah. Maksudnya apa? Tangan Allah bersama jamaah. Allah menolong orang yang berjamaah. Memberikan kekuatan pada jamaah. Tetapi yang dimaksud dengan ini al-jamaah loh, bukan jamaatul. Ini jamaatul, ini bukan jamaah, ini jamaah itu. Juga bunga yang kita jalankan itu. Yang kita jalankan maksudnya merintis ke arah sana. Katakanlah semacam istiqdad. Wa idulahum mastata'tum wataniqal. Ini beristiqdad untuk menyiapkan diri menjalankan al-jamaah. Itu macam begitu itu. Maka saya mengatakan yang kami lakukan itu ada yang darurat sifatnya. Karena tidak ada atau belum ketemu Imamul A'zam, maka itu yang dilakukan macam begitu tadi. Yeah. Nah, jadi kalau muslimin sekarang lemah, ditanya, "Ilah kamu sudah mengikuti sunnah ini apa belum? Menjadi satu muslimin seluruh dunia ini. Kalau orang kafir saja bisa kok kita harus tidak bisa, kan aneh. Kita itu artinya yang ngomong ini juga loh, kita semuanya, bukan kok mereka harus, enggak. Faktanya kita semuanya belum ada yang menjalankan seperti itu. Yang mau banyak. Saya juga mau, saudara-saudara kita di LDII, punya bukan LDII Islam Jamaah, mau, saudara-saudara kita yang Jamaatul Muslimin, ya mau, saudara-saudara kita yang Jamaatul Muslimin juga mau. Ya. Yeah. Baik, berikutnya hadis ke-18. An Abi Hurairah anna Nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala Inna Allah azza wa jalla radiya lakum thalathan wa kariha lakum thalathan. Radiya lakum an ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'an, 1. Wa an tansahu liman wallahu Allahu amrakum, 2. Wa an ta'tasimu bihablillahi jami'an, 3. Wa la tafarraqu, digandengannya dengan i'tisam billah jami'an itu. Wa karihalakum, dan Allah membenci untuk kalian itu. Artinya jangan kalian mempunyai sifat atau melakukan apa? Qila wa qala. Dikatakan dan dia berkata. Katanya ngerti kalau bahasa Indonesianya. Allah tidak suka. Yang nomor 2, kasratas su'al. Banyak tanya, tidak diamalkan, tanya saja. Dan yang ketiga, idha'atul mal, menyia-nyiakan harta. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad, lafalnya Ahmad, Muslim, Malik, dan Ibnu Hibban. Alamatnya ada di bawahnya itu. Jadi saya ulangi, barangkali dulu ada yang terlewat. Di tulisan wa alihi itu saya beri tanda kurung, ya, di antara 2 tanda kurung. An Abi Hurairah anna Nabiyya sallallahu alaihi kurung buka wa alihi kurung tutup wa sallama qala, gitu ya. Itu di kitab aslinya, di kitab ini riwayatnya Ahmad tidak ada kata-kata wa alihi itu. Karena itu saya tambahkan, itu karena bacaan sholawat itu Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad, itu saya berikan tambahan seperti itu. Terus saya beri tanda kurung untuk tanda bahwa di kitab aslinya tidak ada, barangkali mau mentahqiq. Kalau hadis yang ke-17 juga ada tambahnya wa ali karena itu memanggil lafadznya At-Tirmidzi. Kalau di dalam kitabnya Ahmad tidak pakai tanda kurung, di sana ada aslinya wa alihi pakai begitu. Ya. Yang saya lihat ada kitab yang begitu itu
Al-Mustadrak al-Sahihain, demikian juga Nailul Autar. Syaukani itu juga nulis sallallahu alaihi wa alihi wasallam macam begitu. Tapi kalau tuduhan wa itu berarti condong kepada Syiah. Menurut saya secara ilmiah tidak. Sebab bahkan di Sunan Abi Dawud itu ada sebutan Ali alaihi salam, Fatimata itu alaihas salam, Pak gitu. Padahal biasanya itu disampaikan untuk para nabi toh, ya? Nabi Musa bukan sallallahu alaihi wasallam tapi apa alaihi salam gitu. Itu di Sunan Abi Dawud. Kok ngerti? Wong saya belajar, saya baca syarah dan saya ngajarkan sudah rampung membacakan dari depan sampai akhir untuk saudara-saudara di sini. Cuma secara tertulis juga belum semuanya tertulis, masih banyak yang kurang. Tapi bacakan sudah selesai, sehingga saya tidak lagi masuk menerangkan kitab Sunan Abi Dawud di kursus sore hari di sini, ya, karena sudah selesai saya sampaikan. Begitu juga dengan Sahih Bukhari. Baik, saya lanjutkan ya. Innallaha azza wa jalla, sesungguhnya Allah yang maha gagah dan maha agung itu radhiyalakum, ridho untuk kalian itu salasan, 3 perkara, wa karihalakum, dan membenci untuk kamu sekalian salasan, 3 perkara. 3 perkara yang lain. Kok pakai lain? Karena salasan itu pakai isim nakirah, pakai tanwin. Kalau pakai tanwin isim nakirah itu yang pertama disebut dengan yang belakang itu barangnya berbeda. Maka menerjemahkannya juga radhiyalakum salasan, ridho 3 perkara untuk kamu sekalian, wa karihalakum salasan, dan membenci untuk kamu sekalian 3 perkara yang lain. Pertama, radhiyalakum an ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'an. Allah ridho untuk kalian itu berada pada posisi ta'buduhu, kalian menyembah dia Allah, wala tusyriku, dan kalian tidak mempersekutukan bihi dengannya, dengan Allah itu syai'an, sesuatu apapun. Tidak dipersekutukan dengan berhala-berhala, patung-patung yang kelihatan, yang real, maupun berhala-berhala yang abstrak dalam pemikiran, ideologi, mengikuti ideologi di luar Islam itu, termasuk itu penyembahan berhala. Itu sebabnya dulu waktu keaktif di organisasi, di sebagian organisasi Islam itu didiskusi, dikatakan jadi ideologi negara termasuk Indonesia ini itu semuanya tauhid, syirik. Kalau pakai ideologi harus memakai ideologi al-Islam. Ideologi apa tahu? Jadi kembali logos itu kan ilmu, ya, ide pendapat. Maksudnya ideologi itu ilmu yang mempelajari tentang tujuan atau cita-cita hidup manusia. Itu. Jadi apa itu cita-citanya? Semuanya tidak berdasarkan kepentingan dunia, tapi kepentingan akhirat, pada beribadah pada Allah Ta'ala. Itulah ideologinya. Itu sebabnya pemakaian ideologi di luar itu bentuknya syirik. Tentunya ini bukan konsumsi untuk orang-orang kebanyakan, orang-orang yang memang sudah punya kemampuan berpikir dengan lebih baik, ya. Karena itu saya sampaikan kalau pada para orang-orang perwira tinggi, paling tidak perwira menengah, pejabat tinggi, kepada saya sampaikan. Termasuk beberapa tokoh partai juga begitu, saya sampaikan. Mau atau tidak bukan urusan saya, tapi disampaikan kewajiban kita semuanya. Itu ya. Baik, saya lanjutkan. Jadi ridha kalau kalian menyembah Allah dan tidak mempersekutukan dengan, ya, ideologi. Ada juga hawa nafsunya sendiri dijadikan ideologi, sesembahan. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Apakah engkau sudah melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya itu sebagai ilahnya, sebagai sesembahan? Bagaimana menjadikan hawa nafsu sebagai sesembahan? Apa yang dimaukan oleh hawa nafsunya ini, dirinya ini harus dipenuhi, ditaati sepenuhnya. Itu namanya menyembah hawa nafsu. Walaupun haram, walaupun itu merugikan orang lain, walaupun tidak peduli, pokoknya saya punya kemauan harus dijalani.
berjudi, walaupun itu haram, walaupun itu nipu orang, merugikan orang lain, tidak peduli. Yang penting saya puas dengan ini. Zina juga begitu, minum khamr juga begitu. Itu sebenarnya dalam perbuatan itu terdapat syirik. Sebab itu apa? Hawa nafsunya yang diperuntukkan. Waktu menyembah berhala itu tidak kok keyakinannya bahwa berhala nanti ketimik-timik ngedum duit, enggak. Tapi ya itu tadi, diharapkan mana butuhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfan. Kami memakai ideologi begini-begini itu untuk mendekatkan diri pada Allah Ta'ala. Sedangkan pendekatan diri pada Allah itu harus memakai tuntunan juga. Maka Allah menyatakan walan tarba angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Jadi milah termasuk tata cara ibadahnya itu jangan itu. Jadi tidak boleh misalnya ada orang mengatakan Allahu Akbar gitu, tidak boleh. Sebab itu perbuatan orang kafir. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Tidak boleh gitu. Ya kita Allahu Akbar sudah jangan angkat tangan gitu. Itu macam begitu tadi. Jadi ketaatan kepada Allah itu tadi isinya, ya. Jadi tidak mempersekutukan artinya tidak membuat bandingan. Allah ditaati secara mutlak, ini hawa nafsunya juga ditaati secara mutlak, berarti syirik. Mungkin istri atau mungkin suami atau mungkin anak. Apa saya diminta anak kasih Iqbal. Gitu. Minta fasilitas jet pribadi ya dicarikan, pinjamkan, dimintakan gitu misalnya. Cuma untuk umpama saja kok, itu biar gampang. Jet sopo gitu. Ya, dan semisalnya. Harta dunia juga begitu. Ada orang kalau tidak ada duit gelisah dia. Terjadi ini beberapa tahun yang lalu, belum sampai 10 tahun yang lalu. Ada seorang yang sangat kaya menurut ukuran saya, sangat kaya. Omong pada saya, Ustadz, kalau di rumah saya tidak ada duit kontan 20 juta itu saya gelisah. 20 juta. Tak pangan sesasi rantai. Ora kok saya sendiri, saya sama keluarga saya. Bukan kalau saya ijen, boro-boro ijen. Saya keluarga ndak habis 20 juta. Nah dia itu kalau sehari tidak ada cash 20 juta, ketok wujud duit gitu, gelisah menurut dia sendiri. Ya saya tegur, saya ingatkan, tidak boleh gitu itu. Kita harus gelisah kalau kita lupa pada Allah. Kalau kita tidak berada pada aturan Allah, harus begitu. Dilatih, biasakan macam begitu. Sudah, saya lanjutkan. Tidak boleh. Demikian juga pangkat dikejar, gitu. Toh akan ditinggal, rumah dicari, padahal akan ditinggalkan juga. Untuk lebih lengkapnya nanti silakan baca di surat At-Taubah ya, ayat yang ke-24 itu ya. Kul mangkana aba'ukum maka aba'hum wa abna'uhum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalukum taraftimaha wa tajaratun tahsawna kasadaha wa masakinu tardawnaha abba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fisabilihi fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amri. Itu 8 perkara, 5 dari golongan manusia, 3 dari golongan harta benda. Tidak boleh itu dicintai lebih dari Allah. Podo ora oleh kok. Podo berarti musyrik. Ya, disukai seperlunya saja. Yakni sebagai bahan untuk beribadah pada Allah, itu yang betul. Seneng duit mergo nggo bahan untuk bekal ibadah pada Allah. Senang punya istri karena untuk menjaga diri dan kehormatan dan menjaga agamanya supaya tetap taat pada Allah Ta'ala. Itu begitu. Tidak untuk yang lainnya. Ini pelajaran untuk kita semuanya ya. Satu. Yang kedua, wa antansahu liman wallahullahu amrakum. Kalian bernasihat, memberikan nasihat untuk kebaikan orang yang wallahullahu. Allah memperwalikannya amrokum, urusan kamu sekalian. Ada orang dijadikan sebagai pemegang urusan kepentingan kamu sekalian. Ya kalau ada jamaah, imamnya jamaah tadi, amirnya, Amirul Mukminin itu tingkat paling tinggi seluruh dunia, Amirul Mukminin, kemudian bukan amir untuk gubernur wilayah mana,
gubernur apa namanya gitu ya. Di bawahnya lagi semuanya. Masing-masing ada jadi kumpulan semuanya namanya umarok gitu ya. Jadi hendaklah kalian nasihat pemimpin baik tingkat wilayah, tingkat apa regional, nasional, kemudian juga para pembantu amirnya, imam seluruh dunia ada pembantunya, itu semuanya diberi nasihat. Yang namanya nasihat itu apa? Nasihat itu iradatul khair lil ghair, kemauan baik pada orang lain. Subhanallah, ulama kita itu luar biasa menurut saya. Mau bicara sesuatu tidak apa maksudnya, definisinya apa? Nasihat itu apa toh? Ada gitu. Ini mau menegakkan apa, mau jihad sabilah, apa toh sabilah, jihad itu apa toh? Didefinisikan dengan benar. Itu macam begitu itu. Ulama kita zaman dahulu, masya Allah, peninggalan yang luar biasa untuk kita ini. Baik, kembali tadi, kalian berkemauan baik kepada orang lain, dalam ini ada kepada orang-orang yang oleh Allah dijadikan sebagai orang yang mengurusi urusan kalian, pemimpin lah gitu, wakil lah kalian begitu. Nasihat itu apa? Kemauan yang baik. Kalau dia salah, ditegur, diingatkan. Gitu. Dia menyimpang, diluruskan. Tidak tahu, diberitahu. Begitu caranya. Namanya nasihat. Berkemauan baik. Tidak kok malah dimusuhi atau dianggap musuh. Gitu. Salah satu contoh dalam kehidupan sehari-hari ya, kadang-kadang ada orang dinasihati begini. Dia nyimpang, dinasihati jangan ngambil uang riba ya, ngutang di bank barang lo ya, haram lo gitu. Tanggung bank, anak bank orang gue, anak anda ada ceritanya. Kalau untuk pinjam, justru terpaksa ini, jangan bilang-bilang sama ustadz nanti dimarahi. Lebih tahu ini mudeng para, kalau yang punya aturan itu bukan ustadz, yang punya aturan itu Allah Taala. Ustadznya sendiri kalau melanggar juga dosa, podo wae. Apa ya seorang ustadz kiai mubalik pidato, ayuhan nas ittaqullah, kalian ya, saya tidak usah. Apa masa begitu kan, enggak toh? Bertakwalah kalian semua pada Allah, artinya saya juga harus takwa. Nah, sama dengan itu dalam segala perkara itu begitu. Jadi yang menyuruh itu juga harus menjalankan, karena paling tidak ada dua hadis sahih yang menunjukkan betapa ruginya, celakanya orang-orang yang tidak ikhlas dalam beramal itu. Walaupun bersedekah, walaupun mati dalam peperangan, walaupun dia itu ustadz mengajarkan din, Al-Quran, hadis kemana-mana, kalau tidak ikhlas masuk dalam neraka. Ada lagi yang kedua, orang yang mubeng-mubeng, ini kayak giringan tebu atau giringan gandum, sapinya mubeng ini, ketepuk. Nah, ini orangnya ketepuk balik gitu, jungkel mobil itu, perutnya membesar terus meledos. Ditanya, apa sebabnya kamu kok begitu itu? Ya, saya dulu menyuruh orang berbuat baik, saya tidak pernah melakukannya. Saya dulu melarang orang berbuat mungkar, akan masuk saya malah menerjangnya melakukannya. Itu. Yang lainnya lagi kita tanyai, wah lebih mengerikan lagi. Beberapa orang dari kalangan ahli jannah melihat, min gitu, min apa apa bro, ternyata saat ini kiai gitu. Ente kok di situ? Wallah, kami ini tidak masuk jannah kecuali kalian mengamalkan ajaran kamu. Piye to kowe iki? Kok kowe malah gedebek ning neraka mblegler ngono ki piye? Jawabnya sama dengan tadi. Ya, saya menyuruh kalian berbuat baik tapi saya tidak menjalankannya. Akibatnya begitu tadi. Jadi itu sama haknya semuanya. Kembali pada yang tadi. Jadi apa namanya? Dinasihati pemimpin itu. Pemimpinnya memberikan nasihat kepada rakyatnya, rakyatnya juga begitu memberikan nasihat kepada pemimpinnya. Bukan kok namanya nasihat itu pidato, enggak. Pidato enggak begitu. Yang dinamakan nasihat itu kemauan baik. Kemauan baik kalau pemimpin pada rakyatnya, misalnya ada rakyatnya lapar, kasih makan. Masuk wetenge luwe dipidatoni kan enggak toh. Wetenge luwe kasih makan. Bahwa itu luwe ini sebab kesalahan dia, ya kemudian sudah warak dituturi. Misalnya begitu. Pemimpin salah diingatkan, itu namanya punya etikat baik, nasihat itu. Ya, itu yang macam begitu itu. Nah, kemudian yang ketiga, wa anta atasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu.
bahwa kalian tuh berpegang bihablillahi dengan tali Allah jami'an semuanya. Di sini tidak kita dapatkan, makanya ada kabel minanas, tidak ada. Itu salah satu isyarat untuk mengingatkan orang yang menganggap bahwa orang Islam perlu punya dua kabel minallah dan kabel minanas, gitu loh. Padahal mestinya wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratim mustaqim. Al-Qur'annya begitu kok. Berpegang pada Allah itu sudah hudiya ila siratim mustaqim. Yang di sini juga, di sini bahwa anta'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Tidak pakai bihablil minannas, tidak pakai. Ya, hanya satu saja, ya. Artinya hidup kita ini kita jalani untuk beribadah kepada Allah. Nah, bagaimana dengan hubungannya dengan penguasa Islam? Ditunduki, ditaati, didengarkan karena Allah, karena perintah Rasulullah gitu. Bukan kok taat juga pada Allah, taat juga pada ulil amri, tapi ini berpisah dari enggak. Ditaatinya karena perintah dari Allah. Karena itu kalau penguasa-penguasa di negara yang ada sekarang ini tidak ada yang saya tahu bahwa itu termasuk dalam apa namanya ulil amri minkum dah, tapi ulil amri minhum ya, gitu ya, bukan karena ulil amri minkum macam begitu. Ini yang disukai. Terus yang ketiga, yang berikutnya yang kedua maksudnya wa karihalakum, dan dia Allah membenci untuk kamu sekalian itu kila wakol, katanya cerita-cerita kabar burung, hoax dan sebagainya tidak disukai. Ada apa-apa harus ada buktinya. Tidak ada buktinya, cuma dengar ini dengar itu, katanya itu tidak disukai oleh Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua, kasratus soal, terlalu banyak bertanya. Artinya katanya al ilmu khazainun wa miftahuhas soal. Ada hadis, ilmu itu gudang kekayaan, kuncinya adalah pertanyaan. Fas'alu, maka bertanya kalian. Bertanya untuk tahu, bukan bertanya untuk sok tahu, bertanya untuk hal yang tidak perlu. Contohnya yang nyata diberikan oleh Allah. Nabiullah Musa itu qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah itu nggih. Itu surat apa? Al-Baqarah ayat ke-67 niku nggih. 67 nggih. Nah, itu macam begitu. Allah memerintahkan kalian untuk menyembelih sapi. Ya sapinya kayak apa? Sapi kan banyak, sah. Ini sapinya tidak terlalu muda, tidak terlalu tua, yang sedangan gitu. Iya, tapi warnanya apa gitu loh. Sapi warnanya kuning cemerlang begini. Oh iya, masih kurang jelas itu. Itu kan nekat banget, gayal banget gitu. Tidak perlu yang begitu. Kamu diperintahkan loh melakukan salat ini. Enak salat dulu. Orang ngono carane ngene diajari gitu loh. Tidak usah menanyakan sesuatu yang tidak ada gunanya. Salah satu hal sekian 10 tahun sudah ada ya. Ada orang ngaji di Jogja sana. Tanya kepada saya, ada apa kok Allah menciptakan ahli neraka itu? Lebih itu, yang Allah kan semaunya sendiri bukan itu. Enggak ya kan ya orang itu kalau dimasukkan neraka kenapa? Lah karena dia maksiat, durhaka, masukkan neraka. Tapi yang membuat dia jadi durhaka kan juga Allah Ta'ala. Loh, Allah tidak menyuruh. Lah iya, tapi Allah kan mentakdirkan dia jadi orang celaka. Lah iya, terus saja apa? Loh kan kasihan gitu. Loh. Sampai tak jawab, lah kok kasihan? Kamu tidak kasihan diri kamu sendiri, tempat kamu di mana? Kok malah kasihan pada orang lain gitu. Ya enggak, tapi kan yang dibegitukan itu kasihan loh. Loh, Allah Ta'ala sudah menetapkan begitu kok mana? Yang dikasihani orang yang beriman, yang tidak beriman tidak dikasihani. Kok malah kamu mau kasihan pada orang-orang yang begitu? Terus akhirnya dia juga jengkel barangkali, padahal saya juga sudah enek. Hanya enggak, sebenarnya apa tuh maksudnya Allah kok bikin orang masuk ke neraka, ini masuk ke jalan biar apa?
Saya sudah kesel, tak bilang, salah satunya biar sampean tanya ngeyel kepada saya seperti sekarang ini tuh, ben kelakon ini kayak. Akhirnya jengkel ndak ngaji. Terus mungkin sekitar 2 tahun kemudian ngaji lagi. Rahasianya karena dia divonis oleh dokter sudah kanker stadium 3 ya, yang jam 3. Terus kalau 3, 4 terus mati kalau tidak segera berobat. Padahal untuk berobat biaya yang sangat banyak. Dia tidak punya duit. Dia kerja, mengumpulkan duit maksudnya. Sampai 2 tahun balik ketemu adiknya. Cerita bahwa saya kena kanker stadium 3 sekian 2 tahun yang lalu. Ini tinggalan mau berobat supaya tidak cepat mati. Hah? Kok kanker? Kok yang ini? Betul apa sampean? Iya ini loh suratnya, ronsernya, hasil pemeriksaan labnya, keterangan dokternya. Semua membenarkan omongan dia. Kena. Nggak, tak periksa ini, periksa. Masukkan laborat lagi, di ronser lagi, diperiksa bersih. Kankernya tidak ada. Padahal waktu itu jelas ada, iya. Padahal tidak diobati. Karena tidak punya duit. Maka dia kalau gitu Allah boleh berbuat semaunya sendiri ya. Saya tidak punya duit untuk berobat, disembuhkan oleh dia. Ngaji lagi dia. Subhanallah. Lah napa sampean ngajine ngenteni ngoten niku. Ya nambah blas. Rugi mah nggih. Ini kasratus soal wa idha'atal mal dan menyia-nyiakan harta. Salah satu contoh menyia-nyiakan harta konon Imam Syafi'i itu menegur konon, saya tidak mentahkik lagi kitabnya ini. Kiai, kalau sanis kiai di Begedat sana, kita Begedat sana, karena kiainya itu bikin pegupon, tahu pegupon ya? Omai Doro itu biara merpati rupanya, dilapisi emas. Pegupon itu kok omai ngayong apa? Imam Syafi'i konon dia datang situ minta diajari wudhu. Wudhu itu begini. Oh ya, sekarang minta ya saya tak praktekkan nih Pak Kiai. Disaksikan. Bener atau belum. Sengaja. Masa gitu saya tidak, iya makanya saya tak praktek biar tidak salah lagi. Ambil air seember gede gitu. Embernya seberapa saya tidak tahu. Bukan saat dal kabir. Terus wudhu. Cuci tangan. Musuh muka. Kecebur. Airnya muncrat kemana-mana. Kamu itu kalau wudhu itu yang berhemat dengan air, jangan ini mubazir gini tidak baik gini nih. Kamu sia-siakan air itu sulit, harganya malah dipidatoni macam-macam. Nah, karena memang jarak dia wudhunya kecebur itu. Udah selesai gitu. Ini air tak kiai harganya seberapa? Nah ini pegupon ini kalau juga kan air kan lebih banyak lagi. Terus katanya langsung ditinggal masuk oleh kiainya tadi, tidak direken lagi. Karena sudah telek, tidak bisa dibantah lagi. Ya itu termasuk idha'atul mal. Jadi nanti sampean mau melihara mertapi ya boleh mertapi. Mana ya? Kayak kau kandangnya apik banget, kumpling jaga nang kamare dhewe tibake teng blekutek ra karo-karuan. Jangan begitu, ya. Atau ada lagi orang lain sudah kaya terus bikin patung di halaman itu dibikin kolam gitu, ada ikannya, ada pohon bunganya dan apa. Terus kerannya itu bikin patung anak kecil kencing gitu. Maaf manuknya anak kecil itu keran itu. Jadi mancur kayak nguyuh niku iki apa. Terus gunanya apa itu masuk idha'atul mal macam gitu. Tidak ada gunanya. Bahkan juga termasuk nanti ada ruangan sudah begini. Wah, bosen mbak cat Sokrates itu ganti hijau. Hijau bosen, wah ganti merah. Apa kuning ganti gitu macam. Tidak ada gunanya macam begitu. Termasuk juga tidak langsung berkaitan, kita tidak diperintah untuk menghias-hiasi masjid. Tapi faktanya sekarang kan banyak lebih-lebih di Iran, di Irak itu saya lihat itu ya. Wah, Masya Allah, masjid itu ukir-ukirannya sangat elok, sangat mahal, yang jelas biayanya begitu itu. Kita tidak disuruh sebenarnya untuk menghias-hiasi masjid itu tidak. Itu sebabnya nanti kok masjid kita di sini kok biasa kayak
gudang peluru, gudang apa. Malah yang penting kan nggone ora najis lah. Gitu. Salat wis memenuhi syarat ya wis. Tidak disuruh menghiasi anu diukur-ukuran pakai anu dilapisi emas kayak di Mekah Madinah juga tidak disuruhkan kok. Nah, kok mereka melakukan? Ya, mereka maunya begitu kok. Ya itu yang terjadi. Ya. Nah ini dalam hal ini kaitan dengan masalah kita bicarakan soal jamaah ini, kalau orang Islam berpegang kepada tali Allah semuanya berjamaah. Tuh. Dan tidak bercerai-berai. Jadi i'tisam bihablillahi jami'an itu lawannya iftiraq itu. Berpegang teguh dengan tali Allah itu maksudnya lawan dari berpecah belah. Ini disuruhkan oleh Allah Ta'ala. Nah, sekarang tinggal orangnya mau menjalankan apa tidak, kan begitu toh. Nah kalau mau menjalankan ya harus diusahakan. Tidak kok diam-diam enak-enak saja. Diam-diam enak-enak nanti tahu-tahu wah merasa sudah berbuat banyak terus diiming-imingi kon apa jenenge? Tarik tambang. Nguncek tambang lo tarik tambang iki jenenge. Nggeret teng jopo iki tambang tapi tambangnya ke dalam tanah gitu. Nah sampai begitu itu. Terus sibuk ke sana. Nah, tidak nggarap umatnya, naudzubillah min syarri dzalika, sementara yang DGI dan PGI ya, yang Katolik dan Protestan malah menolak mengelola tambang itu tadi, ngurusi tambang itu tadi, tapi maunya mereka ngurusi umatnya katanya. Itu yang terjadi. Menurut saya itu di hati saya perih, sangat mengerikan. Gitu. Hadis ke-19. An Muhammad ibn Jubair bin Mut'im an abihi Jubair. Muhammad bin Jubair bin Mut'im dari bapaknya yakni Jubair bin Mut'im, sahabat Nabi Jubair bin Mut'im. Qala qama Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bil khaif. Nah ini alihinya tidak saya beri tanda kurung karena itu sesuai dengan aslinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri di Khaif, satu tempat, nama tempat. Faqala nadharallahu abdan, mudah-mudahan Allah memperhatikan seorang hamba. Sami'a maqalati, dia telah mendengar omonganku. Fawa'aha, maka dia memahaminya, menampungnya maksudnya memahaminya. Summa addaha, summa kemudian addaha, dia menunaikannya, maksudnya mengajarkan, menyampaikan, mengajarkan. Ila man lam yasma'ha, kepada man orang yang lam yasma'ha, belum mendengarnya. Jadi seorang sahabat mendengar sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia memahaminya, mungkin juga dengan menghafalnya, kemudian menyampaikan kepada orang yang belum mendengarnya dari Rasulullah. Farubba, maka bisa jadi, maka banyak kejadian juga boleh. Hamili fikhin, pemikul, pembawa fikhin, kefahaman, la fikhalahu, tidak ada kefahaman padanya. Warubba, dan bisa jadi atau dan banyak juga hamili fikhin, orang yang membawa kefakihan, membawa ilmu, ila menyampaikan kepada man, orang yang huwa, dia itu afqahu minhu, orang yang lebih paham darinya. Jadi mudah-mudahan Allah memperhatikan seorang hamba, ini sahabat, yang sami'a maqalati, mendengar omonganku, terus fawa'aha, lalu dia memahaminya, menampungnya, ngadai, summa addaha, lalu memberikannya, menyampaikannya, ilaman lam yasma'ha, orang tidak mendengar. Yang mendengar menyampaikan pada orang yang tidak mendengar. Mudah-mudahan orang yang begitu itu diperhatikan oleh Allah, gitu loh. Sehingga sama juga gitu, mendengar ilmu ini dibacakan, nanti sampai di rumah atau di tempat lain, sampaikan juga pada orang yang lainnya. Gitu.
didoakan oleh Rasulullah. Mudah-mudahan nadarallahu, Allah memperhatikan dia, ya, dengan perhatian yang baik tentunya dia. Kenapa kok begitu? Farubba hamili fikin la fikhalahu. Sebab bisa jadi orang membawa yang dibawa ini ilmu yang dia paham, hadisnya hafal, tapi dia tidak tahu maksudnya. Gitu. Hamilah fikhin, tapi ghairu faqihin, dia sendiri tidak paham. Padahal yang dibawa itu sebenarnya ilmu yang mendalam, tapi dia mendengar hafal saja, sampaikan pada orang yang lainnya. Sehingga dengan begitu dia mendapatkan manfaat, orang lain mendapatkan manfaat. Warubba hamili fikhin ila man huwa afqahu minhu. Jangan-jangan ada orang membawa sampaikan kepada orang lain. Orang lain tadi waktu mendengar, loh, lah ini berarti begini. Bisa menerangkan yang tidak dipaham atau belum dipahami oleh orang yang menyampaikannya. Kok bisa begitu ya? Kalimat kok. Kadang kalimat bisa dipahami dari susunan kalimatnya. Apalagi sudah kalian dengan budaya. Mungkin tidak sepenting itu. Saya punya pengalaman. Waktu saya sekolah, saya mendengar pepatah ini. Belakang parang pun kalau diasah niscaya tajam. Parang belakangnya bujel dan ini. Nah, kalau diasah niscaya paham, niscaya tajam. Waktu saya sekolah dulu, guru saya menerangkan, jadi tidak ada orang bodoh. Orang bodoh yang disinau terus diasah terpaksa jadi tajam. Orang bodoh dipelajari terus belajar, terpaksa jadi pintar, terpaksa pintar dia. Berpuluh tahun saya memegang seperti itu. Sampai pada suatu hari, mungkin sekitar tahun 2000-an gitu. Kurang sedikit apa lebih sedikit itu. Sekarang tahun 24 ya. Mendengar seorang dari Minang. Kenalan saya, kenalan baik, mengatakan. Waktu saya menyampaikan itu, karena dalam pembicaraan terus dia mengatakan, tidak begitu Ustaz. Itu yang benar di tempat kami, itu sudah biasa kami pakai itu. Maksudnya, orang yang baik pun, kalau digosok-gosok, terus digosok-gosok, disuruh diajak untuk berbuat jelek, akhirnya berbuat jelek juga. Dia bukan koruptor sebenarnya, sudah tidak mau, tapi terus digosok-gosok, dia akhirnya jadi ikut korupsi juga, gitu loh. Itu maksudnya pepatah itu tadi. Saya subhanallah. Kenapa kok saya lebih percaya kepada ini, teman atau kenalan ini daripada guru saya? Sebab guru saya bukan orang Minang. Yang ngomong tadi orang Minang, tempat asalnya pepatah itu tadi. Oh, ini yang benar karena dia pelakunya kok. Termasuk juga soal lain lagi, tapi mungkin ada manfaatnya. Bung Karno mengatakan kita harus progresif, revolusioner. Jangan sampai kita seperti falsafah orang-orang Jawa meninggalkan mereka tidak. Alon-alon waton kelakon katanya walaupun tidak. Ini Bung Karno mengatakan begitu karena dia tidak ngerti budaya Jawa. Saya orang Jawa. Alon-alon waton kelakon itu bukan kok yang penting alon-alonnya. Enggak, itu lambang keuletan orang Jawa. Harus kelakon, gitu loh. Walaupun alon ya tetap, tapi harus kelakon. Maka alon-alon waton kelakon. Bukan kok alon-alon yang penting, enggak. Alon-alon tapi tidak berhasil, enggak. Bukan itu yang dimaksud orang Jawa. Waton kelakon. Yang penting itu terjadi. Tidak harus sekarang jadinya, besok boleh, lusa boleh, tapi harus terjadi. Loh itu kan ulet. Tapi difahami sebagai, tadi katanya kelar. Alon-alon waton kelakon. Wetengmu Islam mulus. Yang jerantal rono lah gitu. Oh, alon-alon ra iso. Kata orang Jawa mangkate kaya Werkudara, dlang. Muruhe kaya Janaka kedeplek kan gitu. Ya, waton kelakon tapi sing iki ora iso kuwi alon-alon waton kelakon. Mangkate kaya Janaka, kebrojolan. Enggak bisa. Kan gitu toh. Nah, ini karena tidak kenal budayanya maka salah merasa itu mung soal budaya. Lah yen ora ngerti Quran terus ngerteni dhewe tukang gerek-gerek gitar kaya kethek gatelen ngene niku. Iku gawe tafsir Quran ira iki. Maya wara gitu.
bukan bagianmu, itu. Mestinya begitu, karena tidak pernah ngaji kok dia. Gaweane mendina dodolan suara gitar-gitar, terus mentafsirkan Al-Quran. Itu tidak semestinya. Ya? Baik, dia kita gitu ya. Jadi bisa jadi yang membawa itu lebih paham padanya. Salah satu hal juga saya tidak malu mengatakan, saya waktu sekian puluh tahun yang lalu kenal dengan Ustadz Muhammad Barajak. Putra-putra beliau paling tidak ada Abdullah, ada Abdul Qadir, kemudian Abdul Rahman Barajak itu teman saya. Nah ini Bapak, kebetulan saya datang ke sana, baru ditemui oleh beliau bapaknya, Ustadz Muhammad Barajak ini. Ngomong-ngomong sampai pada hadis saya mengatakan waktu itu, idza ra'aital alim yukhalitus sultana makhilatatan katsiratan fa'lam annahu lusun. Saya hafal hadis itu begitu saat ini. Beliau lembut sekali mengatakan, bukan lusun saudara, lisun. Oh ya, jazakumullah khairan Ustaz. Saya minta maaf, saya tidak mengerti bahasa Arab. Saya tahunya cuma menghafalkan dari hadis itu. Terima kasih, jazakumullah khairan. Nanti kitab saya perbaiki. Kitab Al-Jami'us Shaghir yang saya beli sejak saya masih bujang itu sudah beli itu. Saya hafalkan bener. Oh ya, sebentar. Wah, kita lihat di kamus. Enggak Ustaz, saya percaya pada Ustaz, saya tidak mengingkari, saya akan perbaiki. Karena saya memang hafal dari itu, di kitab saya mempunyai begitu. Saya perbaiki, saya tidak ngerti bahasa Arab. Oh Ustaz, bentar. Buka kamus. Mbak keluar kamus, buka. Ini. Lasun, lisun, lusun. Logoh, tidak. Artinya, lasun boleh, lisun boleh, lusun boleh. Itu sama saja semuanya. Bacaan tiga-tiganya itu. Wah, Rabbi zidni ilman. Ya, begini ya. Jadi boleh. Cuma yang masyhur memang lisun. Beliau menghafal yang paling masyhur itu. Saya menghafal karena tulisannya. Tidak tahu ini lebih masyhur atau tidak. Fa'alam annahu lusun. Baru kenal fa'alam annahu lisun waktu itu. Walaupun sudah sekian puluh tahun yang lalu ya. Yang jelas sebelum tahun 77 yang jelas itu. Tahunya itu tadi. Itu contohnya begitu. Saya membacakan hadis, dia lebih tahu soal bahasanya gitu. Kan gitu. Jadi menyampaikan begitu itu perlu. Warubba mubalaghin awamin sami'in dadada. Ya. Itu warubba hamil fikhin ilaman huwa afqahu minhu. Kemudian berikutnya salasun ada 3 perkara yang la yaghillu alaihinna. Tidak ghil itu ya benci, tidak suka membenci. Qalbu mukminin. Ada 3 perkara yang hati orang beriman itu tidak mungkin membenci dari 3 perkara tersebut. Yang pertama, ikhlasul amali lillahi. Beramal ikhlas karena Allah. Tidak mungkin orang beriman itu benci begitu. Tidak mungkin tidak mau. Malah golei. Tapi ada orang yang lain yang tidak ikhlas, itu ya nanti masuk neraka itu orang yang mati dalam perangan membela agama Allah, tapi dia tidak ikhlas, kepingin dianggap sebagai pemberani. Orang banyak bersedekah, tapi dia tidak ikhlas, kepingin dianggap sebagai dermawan. Orang banyak bertabligh mengajar ke sana kemari soal din, tapi dia tidak ikhlas, tapi kepingin dianggap sebagai orang pinter. Itulah. Itu masuk ke dalam neraka jahanam. Nah, yang ini ikhlasul amal itu orang beriman mesti senang itu. Yang kedua, wa ta'atu lidzawil amri. Taat kepada orang yang memegang urusan, maka pemimpin, penguasa dari kalangan orang yang beriman. Waktu saya ditanyai di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, waktu itu saya menjadi saksi ahli untuk Ustadz Abu Bakar Bashir waktu di sana. Ditanyai saya ini, dalam pengertian ulil amri minkum itu yang harus ditaati, apakah pemerintahan Indonesia yang dikepalai waktu itu oleh Presiden SBY, ya, Susilo Bambang Yudhoyono, ini termasuk dalam ulil amri itu?
Saya jawab dengan tegas di depan sidang itu tidak. Dia tidak termasuk dalam sebutan ayat ini. Kenapa? Karena ayat itu menyebutkan ulil amri minkum. Dan situ didahului dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Minkum minalladzina amanu. Sedang Pak SBY ini presiden untuk orang Indonesia. Tidak membedakan antara orang beriman atau orang kafir atau orang munafik. Ini yang membedakan situ. Sehingga ini tidak termasuk di sana. Itu macam begitu tadi. Dan apakah didokumenkan loh itu ya. Selama itu tidak dibantah, itu bisa dijadikan acuan di sana itu. Itu perlunya menyampaikan makanya saya senang menyampaikan jadi saksi di pengadilan yang begitu-begitu perlu mengeluarkan sesuatu yang nanti akan didokumenkan oleh mereka. Tuh. Ada bagian tukang nyatetnya kan ada itu ya. Ya, sudah ya. Wa ta'atu lidzawil qurb amr. Tapi bahwa kemudian ada orang mengatakan sudah sepakat kemudian tidak mau taat dan sebagainya, yaitu urusan mereka lah. Tetapi kalau itu penguasanya sudah penguasa Islam ya, yang dipimpin oleh orang Quraisy, orang Islam seluruh dunia jadi satu seperti di zamannya Umar bin Khattab atau Abu Bakar maupun Utsman itu kali. Kalau ada yang membangkang dibunuh. Karena itu la yahillu damu mri'in muslimin illa bi ihda salasin. Ya. As-sayyibu zani. Orang sudah menikah dia berzina. Yang kedua an-nafsu bin nafsi. Satu jiwa dengan dibalas jiwa, membunuh balas bunuh. Yang ketiga al-mufariqu anil jama'ati ayartad min dinihi. Orang yang memisai jamaah, maka dia itu seperti orang yang murtad, sama saja. Murtad dari dinul Islam ini atau memisai jamaah, lepas tidak mau taat kepada amirnya, bikin keamaran sendiri, dibunuh. Itu halal untuk dibunuh, macam begitu itu. Ya. Dan kemudian yang ketiga, waluzumu jama'atil muslimin. Luzumu jama'atil muslimin, itu melazimi jamaah muslimin. Nah ini juga yang dipakai oleh sebagian orang, menyebutkan namanya itu adalah jamaatul muslimin. Hadisnya ini katanya menyuruh untuk melazimi atau menjadi bagian dari jamaatul muslimin tadi. Jadi dia mengartikan bahwa jamaatul muslimin itu ya jamaahnya dia itu tadi gitu. Padahal maksudnya yang dimaksudnya adalah jamaah muslimin ini. Jamaah itu kumpulan banyak orang di bawah pimpinan seorang pemimpin. Dalam hal ini tujuannya adalah untuk menjalankan syariat Islam. Kalau dia keluar dari situ berarti dia kafir, murtad kalau begitu. Maka itu halal untuk dibunuh. Tapi kalau misalnya keluar dari, misalnya ada jamaah, Islam jamaah, atau jamaatul muslimin, jamaatul muslimin, atau yang lain-lainnya, apakah boleh dibunuh? Tidak. Sing kelompok liyane pateni kafir. Kan tidak begitu. Nggih. Fa inna, karena sesungguhnya dakwatahum, doa mereka jamaah muslimin tadi, tuhitu min waraihim. Itu melindungi mereka dari belakang mereka. Jadi doa mereka seluruhnya itu berjalan bersama-sama menjaga muslimin ini seluruhnya. Ada yang mengatakan bukan min waraihim, man waraahum. Itu meliputi orang di belakang mereka. Itu. Wallahu a'lam kalau yang saya dapatkan tadi. Jadi doa itu, doa yang dilakukan itu berlaku untuk semuanya. Termasuk dalam doa sholat. Ya. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kemudian assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Menurut Rasulullah di keterangannya, fa innaka intaquluh, karena sesungguhnya kamu kalau kamu ucapkan kan itu yusibu ama ibadallah bis sama'i wal ard. Itu sudah meliputi mengenai semua hamba Allah yang di langit maupun yang di bumi. Assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin.
Itu macam begitu itu. Itu doa kita dalam tahiyat itu. Itu maka kena pada semua orang-orang Islam, semua orang Muslim itu. Nah, kalau kemudian sebagian sudah mengkafirkan sebagian yang lainnya kan artinya tidak mencakup itu lagi tuh. Sedang man kafara musliman faqad ba'a bi ahadihima. Kalau ada si A misalnya mengkafirkan, padahal ini mungkin dua-duanya orang Islam. Si A bilang B kafir gitu. Maka ucapan kafir ini kembali pada salah satu dari keduanya. Kalau betul si B yang dikatakan kafir oleh A tadi kafir, ya sudah. Tapi kalau tidak, si A menjadi kafir karena omongannya tadi, karena mengkafirkan si B tadi. Jadi hati-hati, tidak boleh kita bermudah-mudah untuk mengkafirkan orang. Itu salah satu dari sekian alasan kenapa saya tidak berani mengkafirkan orang Syiah. Walaupun dengan risiko difitnah, katanya sebagai orang Syiah, gitu ya, urusan mereka lah. Ya. Kalau saya enteng saja, EGP lah. Tuh. Enggak usah mikir begitu, sudah capek, urusannya banyak. Suruh mikiri begitu saja. Tidak usah dipedulikan. Gitu. Ini. Jadi hadis ini menunjukkan kaitannya dengan pokok pembicaraannya, bahwa Allah itu senang kepada orang yang melazimi jamaah muslimin. Dan hati orang yang beriman mesti tidak mungkin dia menolak untuk berjamaah dalam menjalankan din ini. Termasuk pada tahun 1984. Saya bersama saudara saya Abdul Karim Abdullah, bukan saudara kandung, saudara Islam, dulu sama-sama aktif di PII. Sudah karena dekatnya sudah seperti saudara sendiri. Sampai saya waktu itu juga pertama diajak untuk tinggal bersama dia di Jeddah karena dia bertugas di sana sebagai atase ekonomi. Lah, saya suruh apa di sana, nggur-nggur di sini saya ngajar. Enggak, di sana nanti kita beli kitab sedikit-sedikit kita nyicil. Kemudian waktu-waktu hari-hari tidak Mas ngajar di orang-orang Indonesia yang kerja di sana. Karena dia di kedutaan besar kan banyak kenal. Ya sudah, mau saya datang sana, duduk 7 bulan di sana. Kalau dia habis gajian datang pada saya dikasih duit. Sudah makan di situ enggak bayar, enggak nyewa, masih dikasih duit lagi. Beli naik umroh saja dari Jeddah ke Mekah cuma 90 kilo, bayarnya 10 real waktu itu. Sampai sana terus cari-cari kita beli, kumpulkan, moco. Nah, kitab saya yang beli di sana ada tak orek-orek apa sana. Ini di kitab-kitab yang saya beli sana orek-orek, termasuk diantaranya juga beli kitab Musnad Imam Syafi'i tahun 84 yang saya bilang itu. Saya dengan Abdul Karim tadi datang menemui Kiai Abdullah Fakih Langitan. Nah, terus di samping memberikan hadiah berbicara masalah jamaah dan imamah ini. Katanya, Pak Kiai, kalau ini tentang jamaah dan imamah ini sebenarnya bagaimana? Kalau kita lihat di tafsir juga ada begitu, perintah begitu. Di hadis juga beliau mengatakan, ya memang itu kewajiban kita semuanya. Baik Pak Kiai, itu termasuk fardu ain atau fardu kifayah? Saya tanya gitu. Beliau menjawab fardu ain. Kalau dilihat dari tempat-tempatnya dalam kitab-kitab, itu merupakan fardu ain. Kalau misalnya ada yang mengatakan itu fardu kifayah, bagaimana Pak Kiai? Saya kejar gitu. Jawabnya, oh tidak bisa. Itu jelas merupakan fardu ain. Nah sekarang Pak Kiai kalau memang betul begitu, Pak Kiai bagaimana kalau Pak Kiai kita angkat saja jadi imam? Oh tidak, saya tidak sanggup begitu. Nah apa NU saja Pak Kiai kita angkat begitu. Nanti Pak Kiai yang sepuh nanti duduk mengajarkan kami yang muda-muda ini yang keliling untuk mengajarkan. Karena waktu itu saya masih muda. Umur saya baru 37 berarti. Jadi sudah 40 tahun yang lalu.
Itu jadi belum ada separuhnya umur saya sekarang ini, kurang sedikit. Yang muda biar kami yang keliling apa kan. Terus katakan, oh tidak bisa, kami tidak bisa gini. Kalau NU yang dipakai Pak Kiai, tidak bisa. Kenapa Pak Kiai? Karena NU itu dibuat tidak untuk itu. Dan kalau dipakai juga tidak bisa untuk itu. Oh gitu ya. Beliau sendiri orang itu. Tapi benar membenarkan ini. Tapi beliau mengatakan tidak mampu untuk kan. Ya sudah, mau bilang apa? Ya. Itu macam demikian juga ada kiai yang lainnya datangi waktu itu, siapa namanya, agak di Kencong sama di mana, nangis karena tahu ini ada kewajiban dan dia terpaksa berada di tempat yang salah. Nangis beliau. Padahal baru sekali itu ketemu saya, ketemu anak muda, dia ngomong gitu itu karena berapa, masya Allah ikhlasnya beliau, berurai air mata karena merasa gitu. Tapi saya tanya, kalau NU itu termasuk, ya itu ya termasuk salah dari ini, pengakuannya sendiri. Tetapi Pak Kiai bilang salah, Pak Kiai, nama Pak Kiai saya dapat ada sebutan di PBNU Pak Kiai. Yaitu dia nangis gitu. Duh, saudara, saya ini kalau di dalam sana itu terkena fitnah, kalau keluar membuat fitnah, saya tidak tahu harus berbuat apa. Apa maksudnya Pak Kiai? Saya kalau tanya-tanya gitu, rotok ngeyel. Karena kepengen tahu, bukan karena membantah, enggak. Kalau saya berada di sana, saya pernah seperti itu, kayak dianggap sebagai orang. Walaupun nama saya ada di sana, saya tidak pernah hadir, ikut rapat, enggak. Karena menganggap itu salah. Tapi kalau saya keluar dari sana, saya membuat fitnah. Nanti murid-murid saya, anak-anak saya yang pada jadi Ansor ini, saling bunuh, saling sembelih dengan Ansor yang bukan murid-murid saya ini. Terus nangis beliau. Subhanallah, subhanallah. Bam saya ngoyak-oyak orang kok bernangis kan itu. Tapi beliau masya Allah lebih mendalami hal itu. Ya makanya saya semakin yakin juga. Loh begitu waktu kemana-mana ternyata masih banyak juga orang yang tidak tahu. Ya, baik. Resumi jamaatul muslimin. Ini ya, hadis dikeluarkan oleh Al-Hakim. Makanya tadi wa alihinya tidak saya beri tanda kurung karena itu. Satu hadis lagi untuk bab yang kedua masih ya. Hadis ke-20 an Katsir bin Abdullah an abihi an jaddihi. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala li Bilal ibn al-Harits. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Bilal bin Harits. Bilal itu. I'lam, ketahuilah, kata beliau pada Bilal. Qala, berkata Bilal, ma a'lamu ya Rasulullah, apa yang aku harus ketahui ya Rasulullah? Qala, i'lam ya Bilal, ketahuilah wahai Bilal. Qala, berkata Bilal, ma a'lamu ya Rasulullah, apa yang aku harus ketahui ya Rasulullah? Qala, beliau bersabda, annahu, bahwasanya man, barang siapa atau orang, ahya sunnatan, menghidupkan satu sunnah, min sunnati, dari sunnahku, qad umitat, telah dimatikan, maksudnya yang telah dimatikan, ba'di, sesudahku, fa inna, maka sesungguhnya lahu, baginya itu, maksudnya dia akan mendapat minal ajri, pahala, min dari al-ajr, pahala, mendapat pahala, misla, semisal, man, orang yang amila biha, mengamalkan dengannya, dengan sunnah itu tadi, min ghairi, dari selain, maksudnya tanpa, ayang kuso, bahwasanya dia mengurangi, min ujurihim, dari pahala-pahala mereka itu, syai'an, sesuatu pun. Waman, dan sebaliknya, barang siapa yang ibtada'a bid'atan dolalatin, memulai ibtada'a bid'atan, satu bid'ah, dolalatin, yang sesat, la turdillaha, tidak meridhokan Allah,
wa rasulahu, dan tidak meridhokan rasulnya. Karena adalah alaihi, atasnya itu, karena alaihi adalah atasnya itu, mislu, semisal asami, dosa-dosa, man, orang yang amila biha, mengamalkan dengannya itu. La yang kusu, tidak mengurangi, zalika, yang demikian itu, min auzarin nasi, dari bebanan-bebanan orang banyak, syai'an, sesuatu pun. Jadi tese hadis ini menunjukkan kalau ada orang dia itu mengamalkan sunnah Nabi, menghidupkan sunnah Nabi, maksudnya mengamalkan sunnah Nabi yang sudah dimatikan, sudah ditinggalkan orang lain. Misalnya orang lain tidak ada yang sholat malam, gitu. Mana-mana rausum, sholat pengen dimotok, guys, rampung, gitu. Wah, kok nulis tak urip nih, mulai dia. Yang ada yang bisa diajak, dia yang mulai itu. Atau yang lainnya, mungkin siam ayamul bid, tidak ada yang memperhatikan, nah ini dihidupkan, misalnya begitu ya. Nah, terus pokoknya yang sudah tidak dilakukan oleh banyak manusia. Terus sampai berjalan, maka dia mendapatkan pahala untuk dirinya dari sebab amalannya sendiri 1. Kemudian ada orang lain 10 orang misalnya, itu 10 orang juga mengamalkan yang serupa. Maka dia mendapatkan tambahan 10 pahala. Dia jadi 11. Tapi tidak mengurangi pahala orang-orang yang lainnya. Demikian juga mereka masing-masing, yang 10 orang itu dapat bukan cuma 1. 1 ditambah yang lainnya, tapi tidak mengurangi. 1 ditambah lainnya, begitu dan seterusnya. Itu macam begitu. Itu perlunya kita menghidupkan sunnah itu. Kita yang pertama, kita akan dapat yang paling banyak. Kalau yang kedua, ya pendapatannya, penghasilannya kurang dari yang pertama itu tadi. Begitu dan seterusnya. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Demikian juga kalau yang dimulai itu satu perguruan yang bid'ah. Lah wong masjid kok malah ngundang wong kafir, dirangkuli diambuni ning masjid ki piye? Padahal kalau misalnya dia bawa babi berlumur-lumpur, dia peluk, itu hina. Itu masih lebih terhormat dari itu tadi. Mana hadisnya? Bukan hadisnya, itu kaitannya dengan berjabatan tangan dengan perempuan yang bukan mahramnya saja. Salaman tok gitu. Tidak zina loh ini. Maaf, bukan badannya ditempel-tempel, kan enggak. Salaman itu menyentuh. Yang bukan aslinya. Itu di hadis ini dikatakan masih lebih baik dia bergumul dengan babi yang berlumur-lumpur daripada menyentuh perempuan yang bukan mahramnya. Apalagi ini bukan haram, ini wong kafir, gitu. Macam begitu itu. Ini bid'ah macam begitu, bid'ah dhalalah, sudah jelas keserang. Itu jangan sampai itu terjadi. Karena apa? Itu nanti ditiru yang lainnya, dosa dia ya sekian ditambah dosa orang-orang yang mengikutinya. Sesuai yang dia pastor-pastor dari gereja-gereja itu lebok nih musola itu yang nanti kok dijak kondangan yang konusisan gitu. Ya, itu misalnya begitu. Ya, walaupun di sana sini kadang-kadang ada perkara-perkara yang kelihatannya rada aneh, tapi ya nyatanya apa? Punya alasan tuh lagi. Salah satu hal misalnya ya, waktu pemilik gudang garam ya, rokok gudang garam yang pertama itu mati sekian puluh tahun yang lalu sudah. Itu ada salah satu kiai di sana itu diminta dan kemudian ngirim santrinya membaca Yasin, baca Quran dan apalagi dan tahlilan di kuburannya selama 40 hari 40 malam. Dibayari, diingoni. Dikritik banyak oleh kiai yang lain. Bagaimana? Kenapa wong kafir loh gitu. Per gitu sudah. Tuh, Cina kafir gitu loh. Kok dia ditahlilnya dia itu. Terus dia tanya, ditegur. Tahu apa jawabannya? Loh, yang tidak bolehnya di mana? Saya, anak-anak saya tidak tak suruh doakan orang ini kafir, tahu saya tidak boleh doakan kok. Nanti tahlilan dewa bukan tahlili dia kok sih dia. Lagi kon tahlilan
40 dina 40 bengi enek sing ngingoni. Ya gelem banget ta ya. Wong ora usah ngingoni wae kene gelem tahlilan kok dadi. Itu jawabannya begitu sendiri. Kok ngono ya? Ya aku sing tahlilane kuwi soalnya apa? Saya ini rada terpengaruh orang Surabaya walaupun orang Solo ini. Wong Surabaya iki anggere kondo jaran iki sikile loro. Nah nek kondo jaranan sikile papat, Mbak. Jaran sikile papat, yen jaranan sikile loro tok. Dadi dudu jaran niku. Yen tahlil iku tahlil genah, yen tahlilan dolinan niku kayak tahlil. Guyonan wong Surabaya itu. Itu macam begitu tadi. Ya, semerentek tekan nggon critane liyane tekan wong Kediri barang. Ya. Jadi kalau ada sesuatu yang baik yang kita tahu Rasulullah lakukan, kerjakan. Nah, mudah-mudahan ini juga jadi permulaan yang baik. Dulu di kota Solo ini tidak ada orang adzan malam. Sekarang alhamdulillah 1-2 sudah mulai ada mau. Tuh. Dulu ngatur soft itu saenake dhewe. Sekarang sudah mulai mau. Walaupun dulu pernah saya punya teman dari Madura juga, kepala bank eksim di kota Solo ini. Terus datang dia ke kelompok-kelompok itu dalam rangka cari nasabah kan ya. Terus omong, wah ini tempat sini nih, kompleks ini, wah Masya Allah, masjidnya baik, Muslim dia. Istrinya orang Padang juga Muslimah, Masya Allah, baik. Terus, tapi kok ya, softnya tidak rapat begini ya, kok dirapatkan gini. Apa jawabnya? Itu betul tuh Pak Ustadz, cuma kalau kita kerjakan sekarang ini, kita sudah terlanjur keduluan sama orang Solo sana. Ya di pinggiran kota Solo. Nanti kita dibilang tiru-tiru mereka. Jadi timbang dibilang tiru-tiru, piye orang ikuti sunnah Nabi. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Begitu juga, waktu saya belum lama pindah ke Jawa Tengah ini, saya dibawa oleh Ustadz Abdullah Sungkar almarhum, pada seorang mubaligh yang saya hormati, saya hargai juga. Masya Allah orangnya alim. Wong Jawa ya. Terus datang, pertama dipertemukan. Karena saya bicara soal jamaah. Sudah puluhan tahun. Saya mulai mengenali jamaah ini sudah tahun 67 ya. 67. Itu sudah bicara, sampai tahun 70 ketemu dengan Pak Haji Nur Hasan ke rumahnya sana di Kertosono sana. Untuk tanya apa tukar pikiran, mulai habis isya sampai adzan malam. Tanya jawab begitu. Baik, kembali soal tadi ya. Jadi waktu diajak untuk kepada ini kedahuluan orang lain. Terus waktu ketemu saatnya tadi yang saya hargai itu mengatakan, ini masalahnya kita mau menjalankan jamaah itu kan nanti kita jadi seperti orang LDII lagi. Karena kan itu Islam jamaah itu gitu, orang jamaah. Jadi kita mengikuti sana. Saya mengatakan, Ustadz, kalau ada orang lain menjalankan apa yang mirip yang dilakukan oleh Rasulullah, itu jangan membuat kita memusuhi hadisnya. Hadisnya kita kerjakan karena menuruti Nabi, jangan ikuti mereka gitu loh. Alhamdulillah dengan omongan begitu, beliau sadar, oh ya benar itu yang diri. Padahal sebenarnya saya diajak ke sana itu biar tidak berpikir kampanye soal jamaah lagi. Kenapa? Yang di sini saya ajak semuanya, disuruh ada yang tokoh ya ada tulah tokoh itu Abdullah Tufail MTA gitu ya. Abdullah Sungkar dari Nguruki. Ustadz Abu Bakar Ba'is juga begitu, ada beberapa tokoh muda juga yang lainnya. Itu mereka ini jadi satu semuanya. Jadi, waktu Allah yarham Ustadz Abdullah Sungkar rumahnya ragu-ragu. Ustadz Abu Bakar Ba'asir yakin wajibnya itu. Cuma dia terlanjur sudah berjanji untuk bersama-sama dengan Ustadz Abdullah Sungkar terus. Dia ngomong begitu. Ya sudah. Sementara Ustadz Abdullah Sungkar itu tidak yakin ke sana bilang kalau di Solo ini ada begini, kita boleh secara darurat diadakan sini saja paling tidak. Ragu-ragu ditubruk orang yang lain dulu. Akhirnya Ustadz Abdullah Tufail yang mendahului bergabung sana. Termasuk TS ini Pak Abdullah, 3 serangkai bergabung sana dan sebagainya. Itu ceritanya macam begitu. Saya tidak sendiri sebenarnya, saya bersama almarhum Kiai Su'tabrur.
datang. Dulu mungkin ada yang kenal Pak Saibani dari Kauman. Sampai sekarang murid-muridnya masih ada di daerah mana? Selatan Gemblegan, sebelah timur itu apa namanya kampungnya namanya? Di situ itu ada masjid. Kalau tidak salah namanya Masjid Arafah itu kalau tidak salah. Jadi Gemblegan itu ke selatan, lalu ke timur. Ada sebelah selatan ada masjidnya situ. Itu jamaah juga, jamaah Pak Saibani namanya imamnya yang pertama. Orang Kauman. Saya kenal beliau sejak saya masih kecil. Beliau sudah tua, saya masih anak-anak gitu hidup di Kauman itu. Di masa sebelum saya. Itu juga rupanya bergerak aktif di bidang pembinaan jamaah ini bersama Kiai Su'id Tabror. Ya, gitu ya. Jadi kalau ada sunnah yang tidak dikerjakan orang lain, kita tahu hadisnya sahih, kerjakan itu. Kalau ada yang mau diajak, bahwa kita dapat tabungan di depan itu. Termasuk dalam hal ini soal jamaah dan imamah ini. Kan sedikit sekali yang membicarakan ya. Ya ada, entah dibicarakan Islam Jamaah atau LDI itu Jamaatul Muslimin Hizbullah, Jamaat al-Muslimin. Ya, cuma kelemahan menurut saya, pendapat saya, kelemahan beliau-beliau itu karena mengaku bahwa orang beragama Islam itu harus melalui mereka. Ini yang saya keberatan. Sebab saya tidak mengatakan orang menjalankan Islam harus lewat saya juga enggak. Lewat mereka juga tidak. Kenapa? Lah kalau begitu guru saya dulu ada yang mengatakan, lah wong anu Dik, ketua RT ngaku jadi presiden. Ya repot. Menteri Pertahanan, pekerjaan nutuk kentongan. Menteri Kesehatan kerjanya beli budrek, zaman duluan budrek. Ya repot kalau gitu. Kelasannya kelas nutuk kentongan ngaku jadi Menteri Pertahanan. Ya repot nanti. Ya tidak semestinya gitu. Jadi imam-imam darurat boleh, tapi barang ngaku sebagai imam untuk seluruh dunia ya. Apalagi nanti dari hadis-hadis ini ketahuan yang berhak jadi Amirul Mukminin, imam untuk seluruh dunia, orang Islam seluruh dunia itu adalah orang Quraisy dan saya bukan orang Quraisy. Sehingga saya merasa merdeka. Aku kok orang undang wong yang aku ora kok pengen jadi pemimpin, ndak saya ini. Pengen mengundang orang untuk mengikuti sunnah Nabi. Siapa pemimpinnya Yombo? Yang jelas kalau yang untuk seluruh dunia yang memenuhi syarat ya, di samping alim juga harus orang Quraisy. Orang Quraisy itu seperti Habib Rizik, Habib Husain Al-Habsyi almarhum, Habib Husain Al-Habsyi yang buta, Habib Sehan, Habib siapa lagi? Banyak itu Habib itu Quraisy. Tapi bukan semua Quraisy juga. Abu Lahab ya Quraisy. Abu Jahal juga Quraisy. Termasuk penyanyi yang dulu punya istri orang sebelahnya. Klinik kita ini dulu pemilik seorang tetangga kita perempuan namanya Titik Sandura. Dinikahi oleh Muhsin Alatos. Alatos ini abaib, orang Makassar. Tapi yang gawean ora kok ngaji, menyanyi. Cilik-cilik menyanyi gitu, yang gede menyonyo ya ini gitu. Demikian juga di Aceh ada apa? Albar. Yang rambutnya keribu itu. Saya lihat di koran saja. Tidak kenal saya. Itu juga begitu. Bukan Quraisy yang itu. Quraisy yang baik ada. Dan saya juga tidak mengatakan mesti Habib Rizik, enggak. Cuma itu contoh orang-orang Quraisy gitu loh ya. Lebih berhak kalau iya daripada saya. Saya wong Jawa. Walaupun dari arah bapak saya putu kiai, dari arah ibu juga putu kiai. Karena dua kakek saya itu kiai-kiai, tapi bukan orang Quraisy gitu maksud saya. Hingga tidak ada. Nah, bisanya saya menyampaikan dan menerangkan hal ini. Sebelum berpindah pada berikutnya, bab yang ketiga, barangkali kalau ada yang belum paham yang akan ditanyakan silakan, masih ada waktu. Ya. Ya. Yang takfiri, yang mengkafirkan. Ya. Itu kan akan kembali ke antara dua orang itu, yang dikafirkan atau yang mengkafirkan. Ya. Apakah itu kafirnya itu mutlak sehingga dinyatakan harus membaca syahadat lagi atau gimana? Itu yang mengatakan kafir itu Rasulullah. Dan saya kan tidak tahu bagaimana orangnya. Yang jelas dia harus bertobat.
Ya. Dari ucapannya itu yang jelas itu ya. Dan kalau jadi kafir kan itu kafir di depan Allah Ta'ala. Ya. Dan bagi yang menuduh dan tuduh kan tidak ada yang mengatakan yang benar kamu kan tidak ada. Ya, itu masalahnya. Tidak ada dua orang bertengkar yang mengatakan dasar yang keterlaluan memang saya, yang benar kamu, tidak ada. Yang disalahkan mesti yang di hadapannya. Yang dikafirkan dianggap salah, ya demikian juga yang dikafirkan menganggap yang mengkafirkan itu yang salah gitu. Ya, kembali pada Allah saja. Yang kita tahu, yang jelas harus bertobat dia. Tetapi kan ada hadis lain, nanti di sini juga ada. Ada dua golongan manusia yang tidak akan bertobat itu. La taubata lahu. Ashabul hawa, ya. Itu pengikut hawa nafsu itu. Kemudian ashabul bid'ah, pengikut bid'ah. Pengikut hawa nafsu tidak mau bertobat karena tidak puas dia kalau tidak begitu. Pengikut bid'ah tidak akan mau bertobat karena dia berasa berbuat baik kok mengikuti sunnah kok kon tobat itu ya. Gitu. Tulai salahum taubat bukan berarti kalau tobat tidak diterima. Mereka tidak mau bertobat maksudnya mereka itu tidak mau untuk bertobat. Kalau mau bertobat Allah mau menerima tobat kok. Tapi mereka tidak ada pikiran mau bertobat karena tadi yang ahli bid'ah merasa ini baik yang saya jalani, yang pengikut hawa nafsu, saya tidak puas, tidak begitu ini. Sholat tidak pakai begitu, tidak puas saya, gitulah. Cukup. Ada lagi yang lainnya? Ya, oh ya. Loh iya, itu termasuk pamannya kalau bukan mbahnya. Ya, lebih tua lagi gitu. Tidak diperiksa, tidak dikonfirmasikan, harus dilanjutkan saja. Orang beriman tidak begitu itu, katanya. Bahkan termasuk perkara yang tidak ada gunanya mungkin. Ya, sing ora enek orang ngerti abang ijune itu termasuk itu wa anil walladzina hum anil lahwi mu'ridun, berpaling dari yang begitu-begitu saja, jangan diikuti. Ya, silakan. Di hadis 18 kasrata soal itu apa juga termasuk kasratu soal amwalin nas selain pertanyaan? Oh enggak, itu soal di situ bukan minta-minta tapi bertanya. Ya, soal di sini kata sa'ala yas'alu dalam bahasa Arab itu bisa berarti bertanya atau meminta. Minta barang gitu loh. Tapi yang di sini maksudnya kakean takon. Cukup ya? Ada lagi? Ya? Ya? Kok kurang keras ya? Ya. Ya. Yang kedua apa nggih? Kurang lali nih. Mungkin ditilik engko tak bedhek ndak salah nggih. Tapi tadi bukan kaitannya dengan jamaah langsung, tapi bagaimana sikap At-Tirmidzi terhadap hadis-hadis sahih. Termasuk yang dia katakan, saya lupa satunya apa itu. Tapi nanti di Kitabul Ilal bisa dirujuk lagi. Kitab Ilal itu kitab yang paling akhir ya, dari Sunan At-Tirmidzi ya. Kalau di punya saya di juz 5. Paling akhir nanti bab itu ada. Ye? Yang kedua bukan yang itu tadi yang dulu ma'al jamaah itu. Bukan. Ini bukan termasuk itu. Sampun? Kita lanjutkan ya. Bab yang ketiga sekarang. Babu wujubi luzumil jamaati. Wujubi boleh, wujubu juga boleh. Bab wajibnya melazimi jamaah. Melazimi itu yakni menjalani semestinya, itu lazim, membiasakan. Qala Allah Ta'ala wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum
fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum ala syafa hufratin minan nari fa anqadhakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Surat Ali Imran, surat yang ketiga, ayat ke-103. Wa'tasimu, dan berpegang teguhlah kamu sekalian itu, berpeganglah kamu sekalian itu, bihablillahi, dengan tali Allah, jami'an, keseluruhannya, kamu semuanya hendaklah berpegang kepada tali Allah. Wala tafarraqu, dan jangan kalian bercerai-berai. Jadi sampai hablillah jami'an, kamu semuanya, jangan ada yang jangan ada yang tidak berpegang sehingga bercerai-berai. Maka wala tafarraqu. Walkuru, dan kalian ingatlah ni'matallahi alaikum, nikmat Allah yang sudah diberikan pada kamu sekalian. Tatkala kuntum, adalah kalian itu a'daan, bermusuh-musuhan, membunuh sebagiannya dan sebagian yang lain, tentang satu kabilah dengan kabilah yang lain, ya. Sama saja di kabilah-kabilah Arab maupun kabilah-kabilah Yahudi, ya. Fa'allafa, maka dia Allah melembutkan baina qulubikum, di antara hati-hati kalian. Fa asbahtum, maka jadilah kamu sekalian itu bi ni'matihi, dengan nikmatnya, nikmat Allah itu, ikhwanan, bersaudara. Dulunya bermusuhan, ya. Kabilah ini dengan itu kemudian bersaudara dalam Islam. Wa kuntum, dan adalah kalian dulu, ala syafa hurratim minan nari, ala atas syafa, bibir pinggiran, hufrah lubang, minan nari, dari neraka. Jadi kalian waktu bermusuh-musuhan waktu dulu itu sudah berada di pinggir jurang neraka, neng lambene neraka wisan. Fa'angqadhakum, maka dia Allah menyelamatkan kamu sekalian minha, darinya, dari neraka. Kadzalika, seperti itulah, yubayyinullahu, Allah menerangkan, lakum, untuk kamu sekalian, apa yang dia terangkan, ayatihi, la'allakum, supaya kamu sekalian itu tahtadun, kalian mendapat petunjuk. Ini ayat ini ya sudah sering dibaca orang gitu. Lalu keterangannya di bawah, qala Ibnu Katsir. Qala Ibnu Katsir ini kata saya mengutip Ibnu Katsir. Kata Ibnu Katsir begini, qauluhu, perkataannya, maksud kalam Allah, wala tafarraqu, dalam tanda kurung itu yang di atasnya ada garis bawahnya itu, wala tafarraqu. Maksudnya amarahum, dia Allah amaro, memerintahkan, hum, kepada mereka. Siapa yang diperintah untuk i'tisam tadi, yakni orang-orang yang beriman. Memerintahkan kepada mereka bil jamaati, dengan al jamaah. Wa nahahum, dan dia Allah melarang mereka, orang-orang yang beriman tadi, anit tafriqati, dari perceraian, dari berpecah belah. Itu perkataan Ibnu Katsir. Wa qala al-Qurtubi, dan al-Qurtubi berkata dalam kitabnya, kitab tafsirnya ya, an Abdullah bin Mas'udin, dari Abdullah bin Mas'ud, pada ayat wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Qala, berkata Abdullah bin Mas'ud, al-jamaah, yang dimaksud itu adalah al-jamaah. Wa'tasimu bihablillahi jami'an, maksudnya ada al-jamaah, berjamaah, wala tafarraqu. Ruwiya anhu wa an ghairihi
min wujuhin. Ruwiya diriwayatkan anhu darinya dari Abdullah bin Mas'ud wa an ghairihi dan dari selainnya selain Abdullah bin Mas'ud para sahabat min wujuhin dari beberapa arah. Wal makna sedangkan maknanya kulluhu semuanya itu mutaqaribin itu berdekatan mutadakhilin saling masuk. Ini saling menyangkut saling berdekatan. Fa innallaha ta'ala karena sesungguhnya Allah Ta'ala itu ya'muru memerintahkan bil alfati dengan kelembutan berbuat sikap yang lembut wa yanha anil firqati jadi melembutkan saling bertaut melarang dari firqah dari perpecahan wa innal firqata karena sesungguhnya firqah itu perpecahan itu adalah halakatun kebinasaan wal jamaah sedangkan jamaah itu najatun itu keselamatan. Wa rahimallahu Ibnul Mubarak maksudnya ya. Dan mudah-mudahan Allah membelas kasihani Ibnul Mubarak itu hai suqala dari arah yang dia itu berkata innal jama'ata hablullahi fa'tasimu sesungguhnya al jamaah itu adalah tali Allah maka kalian berpeganglah itu ada keterangan di bawah itu ya fa'tafimuhu minhu darinya itu bi'urwatihil wusqa dengan talinya yang kokoh yaitu liman dana bagi siapa yang mau dekat menjalankan din Islam itu. Asaniyah yang kedua, ini perkataan Qurtubi itu biasanya pertama gini, kedua gini, cuma itu saya ngutipnya di depan, tidak mulai dikata al-awwal itu ya. Di asaniyah itu yang kedua, ini perkataannya Qurtubi. Qauluhu ta'ala, kalau yang pertama kan wala tafarraqu tadi, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Yang kedua, kalimat wala tafarraqu. Wala tafarraqu itu yakni maksudnya fi dinikum. Jangan kalian bercerai-berai di dalam din kalian ini. Kamaftaraqat sebagaimana sudah berpecah belahnya al-yahudu orang-orang Yahudi wan nasara dan orang-orang Nasara, orang-orang Kristen, Katolik fi adyanihim di dalam agama-agama mereka itu. Ini an Ibnu Mas'udin wa ghairihi dari Ibnu Mas'ud dan selain Ibnu Mas'ud itu perintah tentang makna tentang wala tafarraqu tadi. Wa yajuzu dan boleh juga ayyakuna maknahu bahwasanya jadilah maknanya itu makna kalimat tadi wala tafarraqu mutabi'inal lil hawa wal a'rad al mukhtalifah. Wala tafarraqu dan jangan kalian itu bercerai-berai mutabi'ina mengikuti orang-orang mengikuti lil hawa untuk hawa mengikuti hawanya kemauannya nafsunya wal aghrad al mukhtalifah dengan tujuan-tujuan yang berbeda-beda. Wa kunu dan jadilah kamu sekalian tu fi dinillahi di dalam din Allah al-Islam ini ikhwanan bersaudara. Fayakunu dzalika man'an lahum maka jadilah demikian tadi man'an sebagai pencegahan larangan lahum buat mereka anit taqatu'i dari saling memutuskan wat tadaburi dan saling membelakang. Dikutip dari Al-Jami'u li Ahkamil Quran tafsirnya Al-Qurtubi juz 4 di kitab saya di halaman 159 itu. Jadi ini makna wala tafarraqu sebagaimana diuraikan oleh Ibnu Katsir dan Al-Qurtubi itu macam begitu. Sekarang pertanyaannya, loh kalau ini betul ada ulama-ulama zaman dulu tahu, terus bagaimana dengan pemerintahan yang katanya pemerintahan Islam itu?
apakah juga ditegakkan syariat Islam jika baik berjamaah? Jawabnya iya, walaupun di dalamnya ada orang-orang yang memisahkan diri, tidak mau taat dengan berbuat maksiat gitu loh. Tapi ada pemerintahnya. Sama, sudah pemerintahnya Ali bin Abi Thalib kan jatuh pada Hasan sebentar, kemudian pada Muawiyah kan itu sudah muncul kerajaan. Tapi ya tetap berpegang kekuasaannya dengan aturan Islam menurut yang mereka jalani. Bahwa kemudian ada penyimpangan-penyimpangan, orangnya yang menyimpang, tapi sebenarnya aturannya aturan Islam yang dipakai. Pengakuan aturan Islam yang dipakai. Tapi kok tidak tenanan? Saya begini, bandingannya seperti di Indonesia ini. Orang banyak kan mengaku agamanya Islam, waktu nikah cara Islam, mati ya dikubur kalau cara Islam. Coba mati ya didekne gitu kan tidak ada yang mau. Ya toh? Mayite kayak urkan itu, betul datangin itu rekoso, golek kuncung ini gitu, kayak urkan itu, plung itu terus diurugi. Ada yang mau ndak gitu? Yang saya ora tahu salat ketika ya ra gelem lho. Mangsane iki. Engko kesel ngremet meturaan kuwi engko. Ngoten. Itu macam begitu itu. Jadi sama di zaman waktu juga cuma kurang lebih gambaran saya seperti ini. Islam itu. Apalagi saudara-saudara kita yang lain di Jawa Timur ada. Nah, dari Jawa Timur ya. Wes ora tahu salat. Nek aja dilokne kafir. Lok kafir marah dia. Wani bacok. Ya, terus piye kuwi? Ya ngono kuwi. Maksudnya gitu. Bukan cuma di negara kita ini, di sana juga ada begitu, gitu loh ya. Jadi makanya Imam Syafi'i dan Imam Nasai juga disabeti gara-gara suruh mengakui Quran itu makhluk gitu loh. Tidak mau disabeti, disiksa oleh penguasa Islam juga nih. Gara-gara kan zaman sekarang, zaman sakniki jenenge mazhab ngoten lho. Kurang lebih seperti itu. Saya nyelani sedikit ya. Rupa saya berapa minggu yang lalu, 2 minggu yang lalu mungkin ya. Pas hari Selasa itu. Komandan Kodim sini dengan Badan Ramil sama stafnya pada datang sini. 5 tentara tidak salah. Itu tanya, Ustaz, waktu saya di Maluku dulu itu saya ditanyai, mazhabnya apa gitu. Terus saya tidak tahu Pak Panglima nyindir saya benerang nih soal tuduhan Syiah apa piye gitu ya. Nah sekarang gini loh Pak ya, saya kalau ditanyai begitu, saya gitu. Tak akan ada mazhab ahli sunnah itu begini, yang lainnya ada Mu'tazilah, ada Syiah juga pecah begini dan sebagainya. Sudah sedikit, dan saya katakan. Cuma pertanyaan saya itu, Abu Bakar dan Umar yang sahabat-sahabat Nabi itu mazhabnya apa? Terus aku tak niru kuwi wae. Jadi yang kono mazhab Syafi'i, aku tak niru Syafi'i. Apa tenan? Abu Bakar sama Umar ikut mazhab Syafi'i. Syafi'i urung lahir kok. Kan gitu toh ya. Sedangkan di sini tidak bermaksud mengejek, tapi faktanya Imam Syafi'i itu berpendapat semua tubuh perempuan ini aurat, sehingga mukanya juga harus ketutup, hanya boleh ada satu lubang untuk satu mata saja. Saya kebetulan tidak mengikuti yang itu. Saya mengikuti yang membolehkan berbuah hadisnya, walaupun sedikit ada pembicaraan. Hadis dari Asma itu ya. Rasulullah mengatakan, ya Asma, innal mar'ata idza balagatil mahidha lam tasluh ayyura minha illa hadhi wa hadha. Wajah dan 2 tangan sampai pergelangan tangan. Wa asyara ila wajhi wa kaffaihi. Saya mengikuti yang itu gitu ya. Hadisnya itu ada kelemahan benar, saya tahu. Tapi itu dikuatkan juga dengan hadis dari siapa? Fadl ya. Fadl yang saudaranya Ibnu Abbas. Dia seorang yang ganteng, riwayatnya bonceng Rasulullah, belakang Rasulullah. Terus ada perempuan dari kabilah mana lupa namanya saya itu. Al-Khansa yang wajahnya terkenal cantik, dari keluarga yang memang cantik. Pokoknya lem-lemane Masya Allah. Tanya. Nah ini waktu Rasulullah menjawab gitu, si perempuan bersuara, si Fadl tadi gini kira-kira. Ini punggung Rasulullah di depan gitu ya. Beliau gini. Nah itu, ini gambaran saya tadi balik itu. Terus Rasulullah mengiring si jika nutupi. Terus ya gini ke kiri gini. Nah gini lagi. Tutupi lagi.
Oh, yang jane wong enom. Lanang tenan iki. Lanang apa lan nakal tenan. Akhirnya Rasulullah dipegang pipinya dipalingkan gini. Nah, ini. Terus adukan itu. Itu menunjukkan bahwa perempuan artinya kalau mengketok mripate tok apa mungkin fadil ngene-ngene. Enggak mungkin lah gitu. Ya itu dalam keadaan haji memang tidak boleh tutup. Lah iya, ketok toh. Artinya boleh kelihatan toh wajahnya. Itu masalahnya begitu itu. Maka kalau Asy-Syafi'i mengatakan begitu ya saya tetap menghargai. Termasuk juga bukan cuma itu yang mengaku mazhab Syafi'i. Ustaz Husain Al-Habsyi di Bangil itu sudah wafat ya, beliau lama ya. Sudah lebih dari 25 tahun wafatnya. Itu saya orang kedua di sana waktu itu. Beliau pengasuhnya, saya wakilnya. Maka waktu beliau dituduh Syiah juga dikatakan, ini bukan cuma orang dua, ini malah yang memimpin sana ini. Gitu. Sak karepmu ngoceo. Beliau itu juga begitu. Saya selama di sana itu sekian belas tahun itu mengajar di sana, mengajar asrama putih juga. Itu dibalik tabir tebal gini. Sama sekali bayangan di sana pun tidak ada apalagi orang. Enggak, walaupun bayangan enggak ada sama sekali. Tebal. Gaber loh. Jadi cuma mendengarkan suara saja. Mereka tanya tidak boleh bersuara. Ditulis, taruhkan di belakang, di bawahnya satroh tadi, tirai tadi. Saya ambil, saya baca. Oh, ini ada pertanyaan begini-begini gitu. Kayak begitu itu kerasnya begitu. Nah, berbeda dengan saudara-saudara saya yang mengatakan beliau juga perempuan tidak disuruh masjid. Karena mazhab Syafi'i kan menganggap perempuan tidak wajib salat Jumat. Saya kebetulan dalam soal itu tidak mengikuti mazhab Syafi'i juga. Bukan bikin mazhab sendiri, enggak. Yang mau baca silakan baca kitab Al-Muhalla ya Ibnu Hazm tuh, ada yang pilih. Biar tambah pengetahuan juga. Terus jadi enggak diajak gitu. Nah, saudara kita ada yang lain tidak boleh perempuan enggak usah ke masjid. Masjid itu untuk laki-laki saja. Ya, harusnya tidak kena fitnah. Neng ke mall diewer-ewer, ke pasar boleh. Gimana itu? Masih mending, maaf saya, ponakan saya dinikah oleh polisi Saudi Arabia, saya tinggalnya di Riyadh. Itu sebenarnya yang belanja ke pasar itu suaminya. Jadi ponakan saya itu di rumah itu masak saja. Kadang-kadang bicara ini Pak Le, ini loh. Ini ponakan yang baik, ini suami yang baik, ini. Padahal memang di sana tidak ada perempuan keluar belanja sayur-sayuran, laki-laki yang belanja di sana. Itu yang terjadi macam begitu tadi. Gitu ya. Nah, jadi itu yang terjadi dengan apa yang dilakukan oleh manusia. Jadi kembali pada yang tadi. Jadi maksudnya perintah dari Al-Quran yang disebutkan di ini. Surat Ali Imran tadi menunjukkan bahwa kewajiban berjamaah itu adalah kewajiban muslimin. Ibnu Katsir yang dikenal ya tafsirnya di Indonesia juga banyak dipakai, di kalangan NU juga diterima gitu ya. Kalau di kalangan Muhammadiyah seharusnya juga tidak terima. Kok pakai seharusnya? Karena terus terang saja ya, ini untuk kita sendiri, tidak untuk menjelek-jelekan. Saudara-saudara kita di Muhammadiyah ulamanya kurang. Walaupun NU banyak tapi kualitasnya enggak, saya tidak berani begitu. Yang jelas di kalangan NU kita dapati banyak kiainya. Di kalangan Muhammadiyah sedikit. Kalau di kalangan kita ini, wala saya sidik Muhammadiyah wae sidik kok. Makanya jangan ngelek-elek gitu. Makanya tujuan saya tidak untuk ngelek-elek ya, tapi jadi kita juga mesti juga di kalangan kita mbak anak-anaknya dadekne ulama. Nanti ulamanya juga jadi dokter, juga jadi ahli teknik, jadi ahli ekonomi kan boleh toh. Tapi kan paham din gitu. Bukan kok dadekne ulama, aja jadi dokter, aja jadi insinyur. Bukan jadi dokter boleh kok juga kok. Enggak apa-apa. Mana tuh anak-anak yang jadi dokter ya tidak saya musuhi. Ada juga yang konon dulu pernah mondok tapi terlalu lulus ya. Terus sekarang kadang-kadang tiap Selasa bantu di sini Pak dokter ya. Katanya dulu pernah. Pernah apa masih apa enggak? Tuh. Ya tidak tak usir, ya serapa apa apik kan. Oh juga tetap Islam kan ya. Nggih. Nah, jadi itu yang perlu itu ayat Al-Qur'an ini kita amalkan. Kok ora diamalne mbek liyane? Lah monggo tanyakan kepada liyane kenapa kok tidak.
Saya sendiri juga berusaha, walaupun dengan resiko ya. Di pertemuan ulama itu kan ini tak bagikan. Siapa tuh yang nulis ini, kata mereka? Yang nulis ini siapa? Kok ini ternyata anti kunut subuh. Ini loh. Mereka dia ngarang tentang menolak hari kunut subuh, katanya begitu. Demikian juga ini anti Pancasila, katanya gitu. Mereka kebanyakan belum tahu, yang tahu cuma 1-2 orang yang pegang ini. Terus katakan loh, ya katakan sama mereka, kon moco sik to sing hati-hati. Ini kan salah satu susunannya namanya kitab Tahrifur Rifai fi Adillati Kunuti Sholatis Subhi. Ini tahrif itu apa ya, pemalsuan atau kesalahan kutip, perubahan yang dilakukan oleh orang bernama Rifai, itu menteri urusan keagamaan dari Kuwait kalau tidak salah itu dalam soal dalil-dalil kunut sholat subuh. Tidak kok ini menolak sholat subuhnya, tulisannya loh ya. Bapak saya tidak mau sholat kunut subuh, beda lagi. Tapi mereka belum tahu sebenarnya siapa yang nulis ini gitu loh. Yang kedua, ini mengatakan haram ini berpancasila. Loh ini tidak dulu. Lah saiki nek wong haram beda ya kudu malah kudu kepethuk to kudu niki. Kalau kita ini ketemu sudah sama-sama orang yang sudah sama, rasa ketemu apa-apa padha. Malah yang berbeda itu perlu diketemukan biar bisa merenggatkan ukhuwah. Tidak tahu, mudah-mudahan belum betul teratasi. Tak omongin ngono terus kemudian lerem, sudah tidak anukan lagi. Pertemuan berikutnya juga tidak ada yang nyerang-nyerang lagi. Malah ada yang usul mbok ini ada yang membacakan, diterangkan malah begitu. Belum tahu nanti jadinya bagaimana. Artinya maksud saya dongeng begini, saya juga berusaha tetap menyiarkan ini. Ya. Jadi Anda juga boleh, sama juga boleh. Dan saya juga mengatakan ini dicetak, saya juga tidak membayar, dan ini juga tidak untuk diperdagangkan. Ya, tidak dijual. Oke. Sampai di sini saja dulu. Ini sudah mendekati waktu asar, ya sekian saja dulu. Yang penting kita pahami kemudian kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Diniati, dipelajari semuanya sampai selesai, kemudian diamalkan. Ya. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Ustaz Erwan mungkin absensinya disuruh isikan ya. Dukung dakwah ini terus mengudara. Kajian gratis ini berjalan atas izin Allah dan dukungan tulus dari Anda. Bersama kita sebarkan kebaikan seluas-luasnya. Yuk jadi bagian dari tim kebaikan kami dengan mendukung operasional dakwah. Jazakumullahu khairan katsiran.